Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. super, rekan super di seluruh Indonesia, rekan suara pemerintah TV di seluruh Indonesia. Kita kembali lagi di program spesial interview. Kali ini kita akan mengulas tentang perkembangan badan usaha milik negara. Karena badan usaha milik negara ini BUMN merupakan salah satu pilar yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan perkembangan perekonomian di Indonesia. Hanya saja badan usaha milik negara BUMN saat ini mengalami banyak sekali tantangan, ada tantangan pandemi, tantangan digitalisasi, globalisasi dan sebagainya. Nah, kita akan mengulas tentang bagaimana BUMN dalam perannya di Indonesia, terutama untuk mewujudkan program pemulihan ekonomi nasional, juga bagaimana BUMN tetap berada pada kinerja yang positif dan stabil di tengah berbagai tantangan yang ada. Nah, kali ini sangat menarik sekali karena kita akan mengulas tentang salah satu BUMN yaitu PT Asuransi Jiwasraya Persero. Dan sudah hadir juga bersama saya Direktur Utama yang baru saja diangkat oleh Bapak Erick Thohir, yaitu ada Bapak Angger P. Yuwono. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan beliau seputar perkembangan Jiwasraya. Juga sudah hadir di sini Bapak Arif Munajat, beliau akan pemimpin umum Suara Pemerintah.id. Nanti kita bertiga akan berbincang-bincang mengulas tentang perkembangan BUMN dan juga khususnya asuransi Jiwasraya Persero. Sebelumnya mungkin saya persilakan Bapak Arif Munajat untuk menyapa dan sekaligus untuk berkenalan dengan Pak Angger dan juga dari rekan-rekan di Jiwasraya dan rekan-rekan Suara Pemerintah di seluruh Indonesia. Silakan Pak Arif Munajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Mas Rahmat atas waktu yang diberikan oleh saya, dan terima kasih juga kepada Pak Angger P. Yuwono atas waktu yang diberikan saya sekali lagi di tengah-tengah kesibukan beliau, dan yang saat ini mungkin sering rapat dengan Pak Erick Thohir ya Pak Angger. Jadi pada para pemirsa Salam Super TV, kita hari ini akan mendengarkan pemaparan dan penjelasan seperti apa gebrakan-gebrakan yang akan diberikan oleh Pak Angger selaku Direktur Utama dari Jiwasraya. Saya berharap bahwa pemirsa Suara Pemerintah TV, ya, Super TV, mendapatkan wawasan, mendapatkan pengetahuan, dan hal-hal lainnya mengenai perkembangan dari asuransi Jiwasraya. Harapan saya bahwa BUMN atau BUMD, khususnya BUMD dan khususnya Jiwasraya, dapat memberikan kontribusi yang positif kepada bangsa dan negara. Untuk itu, silakan selanjutnya Mas Rahmat. Ya, terima kasih Pak Arif Munajat. Dan kita saat ini juga sudah bergabung bersama kita itu Bapak Angger P. Yuwono. Jadi Bapak Angger P. Yuwono ini ditunjuk langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Pak Erick Thohir untuk dipercaya sebagai Direktur Utama dari PT Asuransi Jiwasraya. Beliau menggantikan Pak Heksana Trisasongko yang saat ini ditunjuk menjadi Wakil Direktur Utama di Indonesia Financial Group. Pak Angger P. Yuwono ini ditunjuk sejak bulan yang lalu ya, sekitar tanggal 4. Nah, kita juga sudah kehadiran beliau sudah bergabung bersama kita. Silakan kepada Pak Angger Yuwono untuk menyapa, berkenalan, dan mungkin sedikit menceritakan kenapa Pak Erick Thohir bisa sampai memutuskan Pak Angger ini untuk menggantikan Pak Heksana ini di PT Asuransi Jiwasraya. Silakan Pak Angger. Baik, terima kasih Pak Rahmat, dan selamat sore tentu Pak Rahmat dan Pak Arif yang sangat kami hormati. Tentu terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat berbincang-bincang mengulas tentang salah satu BUMN yang namanya Jiwasraya, yang selama 3 tahun terakhir ini begitu populer menjadi sorotan publik karena kasus besarnya. Dan kalau dari pertanyaan Pak Rahmat tadi, kalau kenapa Pak Erick Thohir memilih saya, itu saya rasa domainnya Kementerian BUMN ya. Tetapi intinya sebenarnya sebelum menjadi Direktur Utama Jiwasraya, saya adalah Direktur Teknik dari Jiwasraya. Jadi saya join Jiwasraya ini dulu menggantikan Direktur Teknik yang lama, Pak Arianto Joyo Sugito, yang aktuaris juga, dan saya kebetulan juga aktuaris. Jadi saya diundang oleh kementerian untuk menggantikan beliau karena beliau memang
sudah ada janji dengan perusahaan lainnya. Kemudian saya masuk ke Jiwasraya pada akhir tahun 2019. Kemudian saya menjadi direktur teknik di Jiwasraya. Dan pada waktu itu dari manajemen yang ada, direktur utamanya adalah Pak Eksana Trisasongko. Kemudian bersama dengan tim manajemen dengan di bawah Pak Eksana, kami melaksanakan sebuah roadmap atau penyusunan roadmap penyelamatan Jiwasraya. Kemudian sampai dengan kemarin Juni, jadi kebetulan di dalam tim yang ada itu saya didaulat menjadi ketua untuk restrukturisasi Polis Jiwasraya. Di dalam tim besar dengan Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN, Bahana, ada yang disebut dengan grup PMO, di mana di situ saya didaulat menjadi ketua untuk restrukturisasi Polis. Dan kemudian sampai dengan bulan Juni atau akhir Mei, kemudian Pak Eksana dipindahkan menjadi Wakil Direktur Utama AFG. Nah, kemudian saya diminta oleh kementerian untuk menggantikan posisi Pak Eksana sebagai Direktur Utama. Jadi sebenarnya lebih kepada sebuah keberlanjutan. Jadi keberlanjutan program penyelamatan Jiwasraya, di mana sebenarnya dengan Pak Eksana masih satu tim karena beliau ada di AFG sebagai nantinya penampung dari seluruh polis yang ada di Jiwasraya setelah polis tersebut direstrukturisasi. Jadi Pak Rahmat, kenapa saya ditunjuk itu sebenarnya sebuah keberlanjutan supaya pelaksanaan rencana penyihatan keuangan ini berjalan, ya yang ditunjuk mengetuai ya masih anggota yang lama. Kira-kira seperti itu. Jadi saya tidak berlebihan kemudian saya menjadi, karena kan tentu saya sudah familiar dari awal rencana ini dilakukan, kemudian saat ini kan tugas saya akan melanjutkan. Nah, nanti secara detail kita bisa bincang-bincang tentang keberlanjutannya seperti apa. Demikian, Pak Rahmat. Ya, kalau saya melihat riwayat karir Pak Angger Yuwono ini memang sudah puluhan tahun bergelut di dunia asuransi ya. Saya pikir tidak salah lah Pak Erick Thohir ini milih Pak Angger untuk menyelamatkan dalam tanda kutip Jiwasraya ini yang memang sedang masa-masa penuh tantangan. Nah, sebelum kita membahas Jiwasraya lebih detail, saya ingin pandangannya dari Pak Angger Yuwono. Ya, kalau saya lihat ini dari tahun 86 atau 87 ya mulai bergelut di dunia asuransi. Juga pernah menjadi dosen juga dan beberapa perusahaan-perusahaan asuransi. Nah, sebelum di Jiwasraya kan sebelumnya ada di bagian teknik ya, kalau nggak salah direktur teknik di Jiwasraya. Nah, kalau menurut Pak Angger ini perkembangannya ya, perjalanan Jiwasraya ini dari tahun ke tahun menurut pengamatan dari Pak Angger itu seperti apa Pak? Sampai dalam kondisi seperti sekarang ini Pak. Mungkin bisa diceritakan industri asuransi, posisi Jiwasraya ini di industri tersebut, perkembangannya seperti apa Pak? Ya, Pak Rahmat, betul. Memang saya ini ya mungkin dilahirkan untuk menjadi orang asuransi ya. Saya kuliah di ITB di jurusan matematika, lulus dari matematika. Memang dari awal saya kuliah itu saya sudah memahami pada waktu itu tuh penetrasi asuransi Indonesia itu baru 1,5% dari jumlah penduduk. Jadi waktu saya mahasiswa itu saya sudah mengenal itu. Sedemikian rupa sehingga ada sebuah cita-cita nanti kalau lulus saya akan berkecimpung di bidang asuransi. Karena kami pahami, saya waktu itu juga memahami secara global ya bahwa negara itu semakin maju, maka industri asuransi itu semakin penetrasinya semakin meningkat. Jadi karena Indonesia dalam pertumbuhan ekonomi yang baik, kira-kira 30 tahun yang lalu ya, jadi saya punya pandangan bahwa suatu saat industri ini akan besar. Sehingga begitu lulus, saya memang kemudian masuk bergulat kepada asuransi. Kemudian karena seorang matematik, saya ngambil professional direction di bidang aktuaria. Jadi saya menjadi seorang aktuaris. Nah, kemudian saya berkecimpung di dunia perasuransian dari semenjak itu. Kemudian memang saya di dalam karir saya memang
saya banyak di perusahaan asing ya, Cigna International hampir 10 tahun, AIA, AIG Group dan lain-lain, kemudian kembali ke tanah air ya, kembali ke lokal untuk menjadi direktur utamanya Tugu Mandiri. Kemudian saya juga sekian belas tahun menjadi konsultan untuk bidang asuransi dan dana pensiun. Kemudian ya terakhir saya menjadi anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional. Ya kira-kira itu adalah pendiri dan pengawasnya kedua BPJS. Nah, sebagai praktisi asuransi, saya selama karir juga aktif di organisasi industri. Saya waktu itu menjadi ketua Dewan Asuransi Indonesia untuk bidang asuransi jiwa. Kemudian saya ikut melahirkan dan pendirinya Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia dan menjadi ketua umum yang pertama. Itu kembali ke berapa? 1999 ya. 2000-an lah pada waktu itu. Jadi kemudian saya pun juga aktif di lingkup organisasi profesi sebagai sekjen sekian kali dan wakil presiden dari Persatuan Asuransi Indonesia. Jadi dalam kancahnya itu saya memang mengenal setiap perusahaan asuransi yang ada di Indonesia. Baik perkembangannya awalnya sampai pada perkembangannya sampai dengan saat ini. Dan memang khusus untuk jiwa saya mengenal jiwa saya sudah cukup lama. Mengenal dari luar tentang jiwa saya itu sudah cukup lama. Jadi insight-nya juga saya tahu dan juga insight-nya tetapi tentu karena bukan menjadi bagian dari jiwa saya, hanya bisa menganalisis dari luar. Memang jiwa saya ini sebuah perusahaan yang berbeda dengan perusahaan yang lainnya. Khususnya ya statusnya kan sebagai salah satu BUMN di bidang asuransi. Kemudian yang dijual adalah perusahaan asuransi jiwa. Yang terakhir itu saya memahami perusahaan jiwa saya itu sebagai penyedia produk yang namanya GS Saving Pen yang kemudian memberikan suku bunga yang cukup menggiurkan. Tetapi saya sebagai orang teknis juga bisa mengenal bahwa produk yang menggiurkan itu harus dibarengi dengan pendapatan investasi yang lebih menggiurkan sehingga ada keuntungan yang diraih. Walaupun kemudian faktanya tidak demikian. Kemudian saya juga mengenal jiwa saya sebagai penyedia utama dari produk anuitas para pensiunan. Itu juga orang-orang industri mengenal jiwa saya sebagai provider utama daripada produk anuitas. Sampai kemudian ada seperti grooming kecil tentang ketidaksehatan keuangan jiwa saya yang sudah terjadi cukup lama, itu pun juga saya secara pribadi sudah mendengar lama. Dan kemudian sampai dengan hari-hari terakhir itu belum ada solusi pun juga saya juga sudah mendengar sebagai orang yang orang industri asuransi yang sudah lama berkecimpung di bidang asuransi. Jadi demikian, jadi saya mengenal, jadi pada waktu ditawarin untuk melakukan menjadi tim penyelesaian masalah jiwa saya, ya saya satu karena saya orang asuransi jiwa, saya belajar dengan permasalahannya, ya saya kemudian juga ya tidak ada salahnya membantu pemerintah di dalam menyelesaikan masalah di mana permasalahan tersebut solusinya saya familiar. Seperti itu. Sehingga saya menerima tawaran itu. Demikian Pak Rahmat dan Pak Arif. Ya, kalau tadi sedikit Pak Angger itu mengatakan bahwa penetrasi asuransi ini sudah mencapai 1,5% ya, atau mungkin itu nggak bisa dibilang sudah baru ya, karena penetrasinya yang nggak tahu, kalau menurut saya ini masih terlalu kecil ya persentase perkembangan asuransi di Indonesia. Nah, hanya saja kita melihat bahwa perkembangan industri asuransi memang terus meningkat sebenarnya di Indonesia dengan bermunculannya berbagai asuransi swasta, juga asuransi dari luar juga mulai berpenetrasi ke Indonesia gitu. Nah, kalau Jiwasraya ini kita melihat kan dia merupakan asuransi milik negara gitu. Nah, gimana nih Pak, dalam industri asuransi apakah kompetitor dan persaingan itu juga ada gitu kan antara Jiwasraya sebagai asuransi milik negara
dengan asuransi swasta dan juga asuransi asing yang mulai banyak bermunculan di Indonesia. Gimana tuh Pak positioning? Sebenarnya saya klarifikasi dulu ya, 1,5% itu 30 tahun yang lalu. Saat ini kan sudah lebih dari 20% ya. Oh, ya. Jadi 1,5% itu kira-kira waktu saya kuliah itu ada di posisi itu. Dan makanya karena saya yakin akan berkembang, maka saya kemudian mengambil profesi sebagai orang asuransi. Nah, relatif kepada jiwa saya memang ya saya pernah ketua asosiasi ya, sehingga satu persatu perusahaan asuransi itu paling tidak perkembangannya saya ikut mengikuti. Dan jiwa saya pun juga demikian. 20 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu, saat industri asuransi ini belum banyak perusahaan asing yang masuk, waktu itu hanya ada Manulife dan John Hancock ya. Waktu itu Manulife dan John Hancock. Kemudian jiwa saya dan Bumi Putra itu market share-nya yang paling tinggi. Jadi selama sekian puluh tahun sampai dengan kira-kira tahun 2010 lah, kira-kira 2010 itu sampai dengan tahun 95, 96, 97 itu jiwa saya Bumi Putra itu masih ada di peringkat atas. Kemudian setelah itu masuknya perusahaan asing, karena saya rasa juga industri asuransi asing, pelaku-pelaku industri asuransi jiwa asing pun juga tahu dan melirik Indonesia sebagai negara yang berpotensi untuk dapat mengembangkan atau memperluas bisnisnya. Sehingga pada saat ada deregulasi sektor keuangan dari pemerintah, kemudian kemudahan bagi asing untuk masuk pemerintah, maka berdatanganlah perusahaan-perusahaan asuransi jiwa asing ke Indonesia. Semua bermunculan, ada New York Life, kemudian ada Principal yang kemudian kembali, kemudian ada saat ini ya AXA, kemudian you name it, ada Great Eastern, seluruh perusahaan asing, asuransi asing, yang memang kemudian kalau dilihat dari penetrasi pasarnya itu, kalau dulunya itu sebelum perusahaan asing itu ada itu mungkin perusahaan asing itu hanya 20% penetrasinya, market share-nya, sedangkan lokal yang dipimpin oleh Jiwasraya dan Bumi Putra itu hampir 80%. Nah, saat ini setelah 30 tahun, maka posisi itu berbalik. Posisi itu berbalik. Jadi majority-nya adalah market share-nya dikuasai oleh perusahaan asing. Kemudian yang perusahaan lokal, karena memang di perusahaan lokal itu begitu banyak kendala ya, jadi banyak hal filosofis yang kemudian perusahaan lokal itu tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk bersaing dengan perusahaan asing. Nah, jadi ini bukan berarti untuk memilah-milah yang asing yang lokal seperti apa, tetapi fakta dari perkembangan industri asuransi memang demikian. Ada perbalikan fakta gitu dari sekian puluh tahun terakhir, 20-30 tahun terakhir, bahwa market share itu berubah dari dominasi lokal menjadi dominasi asing. Itu yang ada seperti itu. Dan kalau dari filosofinya, asuransi jiwa ini kan bisnisnya jangka panjang. Dibutuhkan reputasi sebuah perusahaan untuk dapat dipercaya secara jangka panjang. Dan jangka panjang itu bukan 10 tahun, jangka panjang itu ratusan tahun. Kita lihat perusahaan-perusahaan asing itu, saya waktu itu bekerja di Cigna, pada saat itu usianya sudah 160 tahun. Saya bekerja di AIG itu 250-300 tahun. Jadi mereka selama itu mengembangkan sebuah kepercayaan, mengembangkan sebuah standar operasional daripada asuransi, mengembangkan begitu banyak inovasi-inovasi asuransi, sehingga mereka matang secara operasional dan kuat secara permodalan, karena memang mereka menerapkan prinsip kehati-hatian di dalam operasional. Nah, sementara yang lokal membutuhkan experience yang panjang. Nah, sedangkan di kita ini sustainability dari perusahaan-perusahaan lokal itu faktanya memang tidak begitu kuat. Nah, sedangkan sustainability itu dibutuhkan untuk jangka yang panjang. Yaitu
Kira-kira demikian Pak Arif dan Pak. Ya, kalau tadi saya dengar soal pentingnya ya reputasi dari sebuah perusahaan asuransi itu memang sangat penting sekali. Nah, bicara tentang reputasi ini Pak Angger, ya Jiwasraya kan kita saat ini memang banyak sekali tantangan. Nah, apa sih Pak Angger yang dilakukan Jiwasraya untuk membangun reputasi sehingga bisa menjadi sebuah ya, perusahaan asuransi milik negara yang bisa dipercaya oleh semua pihak? Bagaimana tuh Pak Jiwasraya membangun reputasi? Sebenarnya kalau dilihat apa adanya tentang Jiwasraya ya, sebenarnya reputasi itu berupaya untuk dibangun sudah sejak lama oleh baik manajemen maupun para pemegang sahamnya yaitu pemerintah. Hanya memang terkendala dengan hal-hal teknis gitu ya, teknis di mana ada sebuah gap pengetahuan antara apa yang terjadi di dalam perusahaan dengan apa yang terbaca dari luar sebagai pemegang saham. Nah, gap itu begitu tingginya, sedemikian rupa sehingga mismanagement yang terjadi itu tidak terlihat secara kasat mata dari luar. Sedangkan itu terjadi, dan itu berpuluh tahun. Nah, sedemikian rupa sehingga saya ibaratkan sebuah ini, kasus Jiwasraya itu meledaknya api dalam sekam yang sudah terjadi sekian puluh tahun yang lalu. Jadi kalau bicara reputasi, nama Jiwasraya itu cukup dipercaya oleh masyarakat di seluruh Indonesia. Kalau sebagai perusahaan asuransi milik negara, ya milik negara, siapa yang tidak percaya dengan perusahaan milik negara? Itu terjadi di Jiwasraya. Jadi kepercayaan publik itu masih begitu besar kepada Jiwasraya. Namun kalau kita bicara tentang potret manajemen Jiwasraya selama sekian puluh terakhir, maka napak tilasnya itu kelihatan dari apa yang terjadi saat ini, Pak Rahmat. Jadi saya memasuki sebuah perusahaan asuransi Jiwasraya, kemudian dari seluruh portofolio polis yang ada, yang itu polis-polis kan yang dijual 40 tahun yang lalu, dijual 25 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, terlihat semua saat ini apa yang terjadi. Dan potret perkembangan perusahaan selama sekian puluh tahun kebelakang juga dapat dilihat saat ini. Dan ternyata memang sekian puluh terakhir ini, yang terakhir itu telah terjadi mismanagement di dalam Jiwasraya itu sendiri. Ya kalau tidak mismanagement tidak terpuruk seperti ini, Pak Rahmat. Jadi kalau bicara apa adanya memang telah terjadi sebuah mismanagement, sebuah keterlanjuran, kekurang tepatan atau keterlanjuran kesalahan di dalam pengelolaan perusahaan. Sekali lagi ya, kalau tidak terpuruk maka tidak seperti itu. Tetapi memang faktanya terpuruk dan keterpurukan itu sebagai sebuah keterlanjuran. Keterlanjuran dari ketidaktepatan atau kesalahan daripada pengelolaan asuransi yang sudah terjadi sekian puluh tahun yang lalu. Itu Pak Rahmat. Jadi kalau ya, kalau melihat kondisi Jiwasraya sekarang saat ini ya memang banyak sekali lah pemberitaan. Dan saya pikir dengan dipilihnya Pak Angger oleh Pak Erik nih bukan hal yang apa istilahnya sembarangan lah gitu. Pak Erik pasti sudah bisa menganalisis, sudah bisa mempertimbangkan dengan seksama dengan tim di Kementerian BUMN juga sehingga ditunjuknya Pak Angger menjadi dirut baru Jiwasraya. Nah kalau saya melihat memang banyak sekali kata-kata Pak Angger harus menyelamatkan Jiwasraya dan sebagainya. Nah kalau Pak Angger sendiri semenjak dipilih itu sebenarnya apa sih tantangan terbesar yang dihadapi Pak Angger untuk menyelamatkan dalam tanda kutip Jiwasraya ini, dan kenapa harus diselamatkan? Apakah Jiwasraya ini perlu ada hal-hal yang perlu dirubah gitu kan atau diperbaiki dan sebagainya? Gimana nih Pak Angger? Bisa menambahkan Mas Ahmad? Ya. Menambahkan pertanyaan Mas Ahmad. Artinya mungkin langkah apa dari teman-teman direksi di Jiwasraya? Artinya kalau melihat sesuatu yang disampaikan oleh Pak Angger adalah banyak yang harus dibenahi dari sebuah produknya, dari ilmu pengetahuan atau wawasan dari manajemennya,
ya kan? Yang menjadi tantangan yang kalau tadi nyambung omongannya Mas Rahmat, prioritas dari menyambung pertanyaan Mas Rahmat, mana yang menjadi langkah utama atau yang pertama harus dilakukan ketika melihat kondisi dari Jiwasraya? Yang pertama, langkah pertama tadi, apakah memperbaiki Jiwasraya secara produk, ataukah pengetahuan atau gap tadi, atau karena ini saya lihat atau tadi Pak Anggar bercerita bahwa ini sudah terjadi puluhan tahun. Ataukah memang posisi saat ini Jiwasraya adalah menyelesaikan ibaratnya pemadam kebakaran, setelah selesai ada perusahaan baru. Seperti itu ya, artinya ada perusahaan yang tadi baru yang disebutkan oleh Pak Angger yang nanti menjadi holding asuransi bagi pemerintah. Apakah posisinya itu atau memang Jiwasraya ingin dibangun lagi, ya kan, menjadi sebuah asuransi yang terpercaya yang dimiliki oleh pemerintah. Pertama adalah prioritas, apakah langkah apa yang akan diambil. Yang kedua adalah apakah Jiwasraya akan dibangun atau Jiwasraya saat ini hanya menjadi jembatan untuk menjadi holding asuransinya. Asuransi apa tadi Anda katakan? Silakan Pak Angger. Baik, terima kasih Pak Arief. Kalau dari Pak Rahmat tadi, sekali lagi Pak Rahmat penunjukan kepada saya itu untuk saya itu bukan sesuatu yang istimewa, berlebihan juga tidak. Sekali lagi posisi saya sebagai dirut adalah melanjutkan sebuah program yang belum selesai. Jadi tugas saya adalah menuntaskan satu program yang harus selesai. Sedemikian rupa sehingga dirut yang lama Pak Iksana itu mempersiapkan tempat di IFC untuk yang menjadi bagian daripada program penyelamatan Jiwasraya itu sendiri. Jadi pertanyaan Pak Arief tadi cukup komprehensif dapat dijawab, tapi saya ingin kembali kepada tadi ibarat Jiwasraya itu meledaknya api yang selama puluhan tahun di dalam sebuah sekam. Jadi meledaknya sekam tersebut ditandai dengan terjadinya gagal bayar klaim yang terjadi di bulan Oktober 2018 itu Jiwasraya. Nah, sejak gagal bayar tersebut maka terkuaklah tabir keterpurukan kondisi keuangan Jiwasraya dan kita semua yang tahu. Dan kemudian pertanyaannya Pak Arief dan Pak Rahmat adalah kenapa? Nah, kemudian yang paling enak untuk menjawab kenapanya adalah kan OJK telah melakukan audit di tahun 2020. Di tahun 2020 itu OJK melakukan audit dan kesimpulannya itu setidak-tidaknya ada dua penyebab kenapa Jiwasraya itu terlanjur buruk seperti ini. Pertama, bisnis model. Bisnis model yang dilakukan oleh Jiwasraya dalam sekian puluh tahun terakhir, ternyata bahwa Jiwasraya itu selama sekian puluh terakhir itu banyak menjual produk-produk atau menjanjikan polis-polis dengan manfaat di atas dari kemampuan yang ada. Jadi model bisnisnya itu menjual produk asuransi di mana manfaatnya itu berlebihan di luar batas kemampuan sebuah perusahaan asuransi untuk dapat memenuhinya. Sehingga memang ini mengakibatkan kerugian atau akumulasi kerugian yang makin besar. Yang kedua, juga keterpurukan dipicu oleh kita semuanya dengar tentang terjadinya kasus pengelolaan investasi yang tidak mengindahkan manajemen risiko yang dilakukan oleh beberapa oknum. Nah, kita semuanya sudah tahu di situ. Dan itu yang menyebabkan sebuah keterpurukan yang sangat dalam pada Jiwasraya. Akhir tahun 2018, Jiwasraya itu memiliki ekuitas negatif 30,4 triliun. Kemudian akhir tahun 2019, ya negatifnya membesar menjadi 34,6 triliun. Dan akhir tahun 2020 membesar lagi negatifnya menjadi 38,4 triliun. Ini audited. Jadi situasinya seperti itu. Jadi kerugiannya makin lama makin besar, ekuitasnya semakin lama semakin curam negatifnya, semakin besar negatifnya. Ya, kemudian Bapak-bapak, Pak Rahmat dan Pak Arief, kalau sudah seperti itu, masalahnya menjadi sangat rumit. Amat sangat rumit.
Dan saya masuk ke Jiwasraya pada saat kerumitan itu dihadapi, dan kami akan harus sebagai tim, sebuah tim gabungan, mencari sebuah cara yang terbaik untuk dapat menyelesaikan permasalahan Jiwasraya. Jadi masalahnya menjadi rumit, kenapa? Karena pertama kali menyangkut polis, menyangkut janji. Janji kepada jutaan pemegang polis. Dan janji itu kan asuransi. Janji sebagai sebuah jaminan. Ini kan rumit kalau kita nggak bisa memenuhinya. Kemudian, karena telah menjanjikan sesuatu yang besar, sesuatu yang berlebihan, maka sulit bagi Jiwasraya untuk memenuhinya. Jadi karena kerugian yang semakin lama semakin besar. Betul-betul membesar, karena janji, ada satu contoh Pak Arief dan Pak Rahmat. Ada sebuah polis menjanjikan jaminan suku bunga 14% neto seumur hidup. Ayo coba Bapak bayangkan. Sekarang Bapak Rahmat dan Pak Arief tahu toh, berapa obligasi negara sekarang 20 tahun? Kira-kira 7 atau 8. Nah, ini menjanjikan 14 net. 14 net itu 16,47 gross. Nah, mana dapat hari gini? Dan Bapak tahu kecenderungan suku bunga ke depan itu turun. Jadi jaminannya sebesar 16,47, tetapi meraih return-nya hanya bisa Indonesia saat ini kita 7%. Jadi memang telah terjadi kerugian atau negatif spread bahasa perbankannya yang luar biasa besar dan semakin besar di kemudian hari. Yang ketiga, keterpurukan itu sangat dalam. 38,4 triliun. Bukan miliar itu Pak Arief dan Pak Rahmat. Itu triliun, men. Jadi it's such a very big loss daripada Jiwasraya. Dan yang keempat, ini juga menjadi rumit karena perusahaan ini juga milik negara. Jadi bukan berarti mudah. Milik negara itu menjadi rumit, sehingga perlu ditangani secara komprehensif. Nah, kemudian terbentuklah tim gabungan di tahun 2020 untuk menyusun sebuah roadmap penyelamatan. Cara terbaik untuk menyelamatkan pemegang polis. Pemerintah sebagai pemegang saham pada waktu itu yang dibicarakan satu, selamatkan Jiwasraya untuk menyelamatkan pemegang polis yang ada. Jadi selamatkan Jiwasraya untuk menyelamatkan kepentingan pemegang polis. Nah, kemudian dari semua tata cara, semua alternatif solusi yang ada itu, kemudian mengerucut kepada satu skema solusi. Dan skema solusinya itu tersusun dalam sebuah buku namanya Rencana Penyehatan Keuangan Jiwasraya atau RPK. Nah, RPK Jiwasraya itu diselesaikan sampai dengan bulan Oktober tahun lalu. Jadi cukup panjang kami melakukan penyusunan untuk mencari yang terbaik yang dilakukan. Nah, jadi waktu pemegang saham itu menghadapi dua hal tadi, Pak Rahmat dan Pak Arief, maka pemegang saham pemerintah dihadapi pada dua pilihan, diselamatkan atau dilikuidasi. Jadi kalau dilikuidasi berarti proses likuidasi masuk kurator, kemudian aset yang ada di liquidate ya dibagikan secara pari passu kepada seluruh pemegang polis. Ya berarti dalam hal itu aset Jiwasraya yang pada waktu itu sekitar 16 triliun harus melunasi liabilitas polis sebesar 55 triliun pada waktu itu. 16 melunasi 55. Jadi setiap pemegang polis akan menerima 16 dibagi 55. Jadi hanya sekitar 15%. Nah, tetapi bukan itu. Di samping itu aset-aset yang ada pun juga aset-aset yang bentuknya ada properti juga, di antara properti yang ada juga aset yang tidak clean and clear yang ada di Jiwasraya. Jadi masalahnya menjadi rumit karena di sisi aset juga ada masalah, di sisi liabilitas, di sisi kewajiban yang sangat besar, asetnya shrinking turun ke bawah, dan di aset pun juga banyak aset
sekitar 5 atau 6 triliun dalam properti yang tidak bisa bergerak, tidak bisa menghasilkan. Dan di antara aset itu juga ada reksadana dan saham-saham yang dulu bekas dipermainkan oleh oknum pengelola investasi jiwasraya. Kemudian dari sisi kewajiban karena janji kepada pemegang polis itu berlebihan, sehingga kewajibannya itu meningkat tajam setiap tahun. Jadi itu yang terjadi. Jadi gap-nya itu semakin lama makin besar. Nah, pemerintah dihadapi oleh permasalahan ini, sehingga yang dipilih adalah diselamatkan. Nah, kalau diselamatkan, Bapak-Bapak, ada dua hal. Diselamatkan sepenuhnya, apapun yang dibutuhkan dipenuhi, atau kemudian diselamatkan sesuai dengan kemampuan oleh pemerintah. Nah, tentu banyak hal pertimbangan pemerintah untuk dapat menyelamatkan. Maka sekarang pertanyaannya Pak Rahmat dan Pak Arief supaya clear ya. Kalau diselamatkan tanpa ada perubahan, diberikan modal berapapun yang dibutuhkan, pertanyaannya berapa? Nah, pernah dihitung pada tahun 2020, modal yang dibutuhkan untuk tambahan itu, waktu itu ada skenario yang mengatakan 51 triliun. Itu juga tidak terhenti kalau polis-polisnya tidak diubah, karena polisnya kan tadi kan menjanjikan janji yang sangat tinggi ya. Jadi kalau kerugian ke depan itu tidak dihentikan, maka kebutuhan modal yang 51 itu tidak cukup. Akan dibutuhkan lagi mungkin 10 triliun 5 tahun kemudian, dibutuhkan lagi mungkin 10 triliun 5 tahun berikutnya, dibutuhkan lagi 10 triliun 5 tahun ketiga berikutnya, dan seterusnya, sampai seluruh polisnya itu selesai, yaitu seumur hidup dari pemegang polis. Kebayang nggak? Nggak selesai-selesai dong Pak ya? Tidak selesai, Bapak. Nah, maka ini menjadi sangat rumit. Nah, kemudian tambahan modal sesuai dengan kemampuan pemerintah. Nah, tambahan modal sesuai kemampuan pemerintah itu ada hal yang perlu dilakukan, yaitu pertama kali Pak Arief dan Pak Rahmat, sangat simpel. Potensi kerugian yang semakin besar ke depan itu harus dihentikan. Karena kalau tidak, kerugian itu tidak ada hentinya. Potensi kerugian polis di masa yang saat ini ada, itu harus dihentikan. Jadi, itulah muncul kemudian istilah restrukturisasi polis. Jadi restrukturisasi polis itu dapat dipandang sebagai mengkoreksi keterlanjuran menjanjikan manfaat yang berlebihan di kemudian hari, yang kemudian menyebabkan kerugian yang semakin besar. Dikoreksi dengan cara kami tawarkan untuk dihentikan. Kalau tidak terhenti, kerugian itu nggak akan selesai. Nah, kami ganti dengan satu polis yang lebih fair bagi kedua belah pihak. Maka kemudian pemerintah dengan beberapa skenario yang kami pada waktu tawarkan, memilih opsi memberikan PMN sebesar 22 triliun. Nah, kemudian ada satu skema di dalam RPK. RPK tadi adalah rencana penyihatan keuangan. Dan RPK itu di situ tercantum sebuah roadmap penyelamatan polis, di mana mekanisme penyelamatannya itu bentuknya satu, yang paling pokok adalah satu, keharusan atau sebagai sebuah keniscayaan untuk melakukan restrukturisasi polis. Itu pertama. Yang kedua, setelah polis direstru, maka polis-polis itu dipindah kepada lembaga yang lain. Untuk itu maka pemerintah menunjuk Bahana BPUI menjadi holding asuransi, di mana kemudian holding ini menamakan dirinya sebagai IFG, dan IFG ini mendirikan asuransi jiwa namanya IFG Life. IFG Life itu sebagai perusahaan baru. Jadi tadi sekali lagi yang pertama kali adalah merestrukturisasi polis,
kemudian mentransfer atau memindahkan polis yang sudah direstrukturisasi kepada perusahaan baru yang namanya IFG Life. Nah, kepada IFG Life ini kemudian pemerintah memberikan satu tambahan modal untuk kelanjutan polis jiwasraya setelah direstrukturisasi. Jadi skemanya atau mekanismenya adalah restru, transfer, and build-in. Sekali lagi, restru polisnya, ditransfer polis yang sudah direstru, dan kemudian di tempat yang baru itu kemudian diberi tambahan permodalan. Kemudian IFG sebagai holding juga akan membantu menyetorkan tambahan permodalan sebesar 4,7 triliun. Sehingga dana untuk tambahan di IFG Life itu adalah 22 ditambah dengan 4,7, 26,7. 26,7 direncanakan untuk disetorkan kepada IFG Life. Kemudian juga IFG Life akan menampung aset yang ditransfer dari Jiwasraya. Itu yang kemudian akan menjadi titik awal dari keberlanjutan polis dari Jiwasraya yang sudah direstrukturisasi dan yang sudah kemudian dipindahkan ke IFG Life. Itu adalah 3 bagian besar yang ada di dalam RPK. Dan RPK ini kemudian mendapatkan persetujuan dari Menteri BUMN sebagai wakil pemegang saham, wakil pemerintah untuk dilaksanakan. Disetujui oleh beliau. Kemudian RPK itu juga telah dibahas di dalam rakortas antar kementerian. Ada Kementerian Keuangan, Kementerian Equin, Marves, Kejaksaan Agung, ya, Kementerian BUMN, Bareskrim, seluruh yang terlibat, BPK, BPKP terlibat di dalam OJK itu terlibat di dalam. Dan kemudian rakortas antar kementerian mendukung. Kemudian juga mendukung adanya PMN yang dikeluarkan dan juga mendukung RPK itu untuk dilaksanakan oleh manajemen Jiwasraya. Kemudian di dalam penyusunan RPK, Bapak, itu kami juga didampingi oleh OJK. Dan RPK ini oleh OJK menyatakan RPK ini, OJK tidak berkeberatan. RPK ini untuk dilaksanakan oleh manajemen Jiwasraya. Kemudian BPK dan BPKP pun juga ikut mendampingi beserta dengan Jamdatun sebagai konsultan hukum pemerintah mendampingi penyelenggaraan RPK ini. Satu lagi, Bapak, sebelum saya kelempar lagi kepada Pak Rahmat dan Pak Arif. Hakikat restrukturisasi tadi, kan saya tadi mengatakan dapat diartikan sebagai menghentikan potensi kerugian yang semakin besar di kemudian hari. Jadi itu adalah restrukturisasi. Tetapi hakikat itu adalah resolusi bersama seluruh stakeholder Jiwasraya, juga pemegang polis, untuk bersama-sama menyelamatkan polis. Restrukturisasi juga dapat diartikan sebagai mengkoreksi keterlanjuran kesalahan dalam penetapan harga premi, termasuk keterlanjuran menjanjikan manfaat di atas kemampuan. Dan koreksi ini juga diartikan sebagai penghentian potensi kerugian seperti yang tadi kami sampaikan. Kemudian skema restru, seperti apa restrunya, itu disesuaikan dengan ketersediaan dana yang ada. Nah, itu adalah restrukturisasi polisi. Itu Pak Arif dan Pak Rahmat. Jadi itu adalah program penyelamatan Jiwasraya tadi. Oke, saya kembalikan dulu ke Pak Arif. Saya nggak terlalu panjang bicara. Silakan Pak Rahmat dan Pak Arif. Ya, sepertinya memang restrukturisasi ini menjadi satu langkah yang besar yang akan dilakukan oleh Jiwasraya, kemudian menjadi IFG Life tadi, Indonesia Financial Group Life Indonesia itu tadi. Kalau saya melihat saya pikir restrukturisasi ini dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya. Kalau tadi saya sedikit menyimak ya, mohon dikoreksi kalau salah. Kalau Pak Angger melihat itu memang kesalahan itu terletak pada oknum, kemudian juga pada strategi seperti misalkan harga premi, juga bagaimana dalam
memberikan sebuah strategi untuk memberikan pelayanan kepada polis-polis yang ada dan sebagainya gitu kan. Nah, itu juga sepertinya memang perlu ada perubahan dan perbaikan dan sebagainya gitu. Seperti yang tadi di closing juga Pak Angger mengatakan bahwa menyelamatkan Jiwasraya ini memang memerlukan harmonisasi dari semua pihak gitu. Saya pikir kalau itu tidak berubah juga restrukturisasinya juga mungkin tidak akan berjalan lancar gitu kan. Nah, seoptimis apa sih ini kalau gambaran Pak Angger bahwa restrukturisasi ini bisa menjadi sebuah solusi yang memang tepat ya. Kalau saya melihat memang targeting saat ini dari restrukturisasi ini hanyalah untuk menutup kerugian gitu. Sementara sebuah badan usaha itu kita memang targetingnya harus tidak hanya menutup kerugian tapi juga memberikan profit sehingga menjadi satu kontribusi yang besar terhadap ya perekonomian negara juga. Gimana gambaran optimisme Pak Angger terhadap langkah restrukturisasi ini menjadi sebuah solusi yang tepat untuk Jiwasraya, Pak? Jadi sebenarnya pada saat Pak Rahmat, terima kasih. Jadi kalau kita bicara restrukturisasi itu yang ada di benak kami itu adalah tersedia dana sekian, kemudian ternyata dananya yang tersedia itu lebih daripada kewajiban Jiwasraya. Jadi akan harus ada yang dipotong, disesuaikan, atau bahasa kerennya di-haircut. Jadi di-haircut. Beberapa polis disesuaikan. Jadi restrukturisasi itu Pak Rahmat, mekanismenya adalah kami Jiwasraya menawarkan polis yang ada saat ini untuk dihentikan. Kemudian nilai tunai dari polis, nilai tunai penghentian polis ini, kemudian nilai tunai penghentian polis itu dijadikan seperti dana awal untuk kelanjutan polis di masa mendatang dengan produk yang baru. Jadi dalam hal ini Pak Rahmat, sebenarnya pada saat kami merancang ini, kami tidak bicara profit. Yang menjadi nuansa merancang skema itu adalah bukan profit, tetapi penyelamatan, keberlanjutan polis sesuai dengan dana yang ada. Jadi belum pada bicara profit. Jadi nanti bicara profit itu yang paling tepat adalah pada saat di IFC Live. Jadi kami saat ini fokusnya adalah menawarkan restu dan menawarkan restu untuk menyelamatkan setiap pemegang polis. Jadi kami tawarkan kepada pemegang polis, paling tidak kami mengatakan gini Pak Rahmat, kami nyerah dengan polis yang ada, karena Jiwasraya kondisinya seperti itu. Jadi kami tawarkan sebuah opsi penyelamatan. Nah, opsi penyelamatan itu kami tawarkan polis yang ada untuk dihentikan, diganti dengan sebuah skema yang baru. Kemudian kami pindahkan ke IFC Live. Itu yang menjadi tugas Jiwasraya. Skemanya sesuai dengan ketersediaan dana yang ada. Jadi memang tentu skema yang baru yang ada itu skema yang tidak merugikan di kemudian hari. Jadi sebenarnya secara umum Pak Rahmat, kami itu hanya ingin sebuah polis yang seperti layaknya polis yang ada di industri. Jadi ada keseimbangan, ada mutual benefit, ada hal-hal yang fair dilakukan antara pihak asuransi dan pihak tertanggung. Ya seperti layaknya perusahaan sehat lah, namakanlah siapapun perusahaan di luar sana yang sehat. Itu bentuk polisnya adalah bentuk polis yang fair antara pemegang polis dengan perusahaan asuransi. Berimbang. Nah ini yang terjadi di Jiwasraya selama ini tidak berimbang, Pak. Itu betul-betul manfaat lebih kepada pemegang polis, bukan kepada perusahaan asuransinya. Itu yang ada seperti itu. Sehingga itu yang menjadi nuansa. Nah, melanjutkan tadi pertanyaan Pak Arief tentang ya apakah sudah sampai kepada pertanyaan what next-nya? Next-nya itu kami dalam hal restru ini itu karena kami lakukan restru itu dari tahun lalu, kemudian sampai kemudian pertanggal 31 Mei 2021. Nah, per 31 Mei 2021 ini hampir seluruh polis yang dapat dihubungi
dan menerima penawaran restrukturisasi, itu rata-rata hampir 98% itu menyetujui restrukturisasi. Pak Rahmat dan Pak Arief, sekali lagi ya, dari seluruh pemegang polis yang dapat dihubungi dan menerima penawaran restru, dan juga kami yakinkan, kami presentasikan, kami jelaskan tentang restru ini, dan juga di situ kami mengakui terbuka apa adanya tentang kondisi jiwa saya. Pada akhirnya 90% dari mereka yang sudah dapat dihubungi dan menerima penawaran, mereka hampir seluruhnya menyetujui restru. Itu. Dan kemudian setelah program restrukturisasi itu dilakukan, nah next-nya apa ini setelah 31 Mei? Nah, kami saat ini tentu pertama menunggu proses turunnya PMN. Menunggu proses turunnya PMN sambil kami melakukan kerapian daripada polis yang akan direstru, yang sudah direstru. Jadi kalau atas pertanyaan adalah apa yang akan dilakukan dari saat ini sampai dengan Desember, ya kami secara detail nanti dapat kami sampaikan untuk restrunya itu seperti apa. Demikian Pak Arief dan Pak Rahmat. Oke, kembali ke Zoom, Pak. Ada hal yang menarik tadi yang Bapak katakan, Pak Angger, bahwa tugas dari Pak Angger adalah bagaimana menghilangkan potensi kerugian untuk dihentikan, dan posisinya adalah saat ini adalah merestrukturisasi, transfer, dan build-in. Artinya ada program yang harus dilakukan oleh tim Jiwasraya, yaitu restrukturisasi, transfer, dan build-in. Dan dengan kondisi kontrak kerja, kalau saya menyebutnya, Pak, ya, itu boleh tahu nggak, Pak, berapa lama proses ini setelah tadi Bapak katakan 98% sudah disetujui oleh pemegang polis, sampai akhirnya membuat sebuah polis baru atau produk baru sampai menunggu PMN, sampai nanti berdirinya IFG Live ini, dengan kondisi COVID ini tentunya menjadi pertimbangan teman-teman di pemerintah juga mengenai pendanaan. Kalau boleh saya tahu, artinya ketika kita ngomongin program restrukturisasi, transfer, dan build-in, dan bagaimana juga RPK-nya yang telah disetujui oleh semua pihak, oleh para stakeholder, artinya ada plan-plan, dan kondisinya ini juga terjebak dengan adanya, bukan terjebak ya, artinya kondisi saat ini tidak bisa dipungkiri juga adanya corona atau pandemi. Tentunya juga berimplikasi kepada keuangan negara dan fokus negara ke pandemi corona. Bagaimana rencana waktu atau goals yang tujuan ini overall bisa tercapai, dan kapan berdirinya Indonesia Financial Group Life ini? Apakah Indonesia Financial Group ini sebagai holding dari semua asuransi negara yang dimiliki oleh negara, yang artinya menjadi suatu asuransi jiwa negara yang besar, seperti halnya juga kita tahu ada beberapa perusahaan-perusahaan dari BUMN yang melakukan klasterisasi dan akan terbentuk holding, seperti Bank Syariah, akhirnya menjadi Bank Syariah Indonesia. Apakah ini juga ke sana, Pak, arahnya, Pak? Silakan, Pak Angger. Ya. Pak Arief, saya jawab dulu yang pertama ya, tentang tadi kan menggelitik pertanyaan Pak Arief. Ini sampai kapan nih program itu harus diselesaikan? Jadi memang jadi pemegang saham itu mentargetkan di dalam RPK ini, rencana penyataan keuangan di dalam RPK itu tahun 2001 itu harus sudah selesai. Jadi kami harus menyelesaikan seluruh rangkaian penyelamatan polis seluruh sesuai dengan RPK ini pada akhir tahun ini. Nah tentu sekarang apa yang akan kami lakukan sampai dengan akhir tahun ini? Maka yang pertama kali tentu seluruh polis, tadi kami katakan per 31 Mei ya, dari seluruh polis yang dapat kami hubungi dan menerima penawaran restrukturisasi,
98% menyetujui. Tetapi itu dari yang sudah menerima penawaran dan sudah dapat dihubungi. Tetapi Pak Arief dan Pak Rahmat, polis jiwasraya yang kecil-kecil ada di daerah terpencil, alamatnya nggak jelas, ya beberapa yang ada itu masih banyak, masih sangat banyak. Dan kami tentu akan harus menyelesaikan itu sampai dengan akhir tahun. Maka di dalam tahun ini sampai dengan sini ya Pak Yong, memasuki Agustus Pak Arief, kemudian sampai dengan Desember ya, maka tentu kegiatan kami itu satu, merapikan polis yang sudah 7 restru per 31 Mei untuk kemudian kami siap-siap untuk dialihkan. Dari situ ada due diligence dari polis yang ada, kemudian ada audit interim jiwasraya, supaya keseluruhan pengalihan itu dilakukan secara benar, secara hukum, dan patuh secara praktek operasional. Kemudian kami juga saat ini sedang dalam penataan aset untuk dapat kami lakukan pengalian kepada AFG Life. Dan ini keduanya, pengalian liabilitas atau pengalian polis dan kemudian aset itu ternyata juga tidak sederhana. Kami akan harus melakukan ini sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kemudian yang ketiga, Pak, kami akan harus menuntaskan polis-polis yang kecil-kecil tapi begitu banyak yang harus kami lakukan restrukturisasinya. Jadi kami hubungi kembali yang belum dapat dihubungi, kami buru, kami cari, kemudian kami untuk dapat kami tawarkan restrukturisasi. Tetapi juga kalau suatu saat sudah kami surati sekian kali, sudah kami umumkan, belum juga respon, tentu ada namanya negative formation yang secara hukum dapat kami lakukan untuk menganggap yang belum respon dan sudah diulang-ulang berkali-kali diberitahu itu tidak ketemu. Maka kami anggap setuju restru. Untuk dapat kami pindahkan ke AFG Life. Karena kalau tidak, jadi nggak akan pernah ada solusi. Jadi itu yang akan kami lakukan. Jadi kami tuntaskan, kami hubungi kembali pemegang polis yang selama ini belum merespon. Kami yakinkan kembali juga pemegang polis selama ini menolak. Kami yakinkan kembali. Karena pemegang saham itu menginginkan sebanyak-banyaknya polis, kalau bisa semua pemegang polis itu dapat diselamatkan di AFG Life. Maka kami sebagai manajemen menangkap itu, ya kami upayakan yang terbaik. Menghubungi pemegang polis dengan uang pertahuan yang kecil tapi banyak dan tidak aktif. Kami hubungi. Kemudian memberikan penawaran restru bagi polis-polis yang belum dihubungi dan selama ini memberikan kerugian kepada jiwasraya. Itu juga kami akan tawarkan restu secara business to business. Jadi tentu seluruh kegiatan tersebut kami koordinasi dengan OJK dan juga konsultan hukum yang ada. Sehingga kami ingin keseluruhan proses ini dapat dilakukan sesuai dengan koridor hukum yang ada. Di samping itu, walaupun demikian, kami pun juga tentu menghargai sebuah perbedaan. Kami sebagai manajemen jiwasraya juga menghargai perbedaan pandangan dari pemegang polis. Jadi terhadap pemegang polis yang menolak pun tentu kami hargai. Termasuk setiap sikap atas perbedaan pendapat itu pun juga kami hargai. Adanya gugatan dan lain tentu akan kami tampung dan tangani dengan baik-baik. Kemudian setelah yang tahap pertama tadi kami alihkan tadi, maka kami nanti menjelang bulan November-Desember akan bersiap untuk melakukan pengalihan tahap kedua dari seluruh polis tersisa yang ada. Sehingga RPK ini dapat kami selesaikan sesuai dengan jadwal, yaitu per akhir tahun 2021. Nah, tadi pertanyaan Pak Arief tentang AFG. Saya selesaikan dulu ya. Kemudian di akhir tahun ini juga kami tentu selama ini pun juga kami senantiasa menampung dan menyelesaikan apapun gugatan yang ada dari pemegang polis. Kami hargai mereka seluruh. Kami hargai setiap pemegang polis yang melakukan gugatan. Kemudian AFG Life saat ini sudah berdiri, sudah mendapatkan izin operasional, dan AFG Life pun juga saat ini sudah dari semenjak tahun lalu ya, itu telah mempersiapkan
sebuah kesiapan operasional. Dan AFG Life itu menjelang transfer portofolio, tentu dalam rencananya nanti di awal Oktober, itu sudah siap menampung pengalihan polis dari Jiwasraya. Dan kemudian sebelumnya tentu kami juga mengharapkan adanya setoran PMN dari pemerintah itu dapat dilakukan sebelum bulan Oktober. Sehingga keseluruhan daripada rencana itu dapat dilakukan. Sekali lagi, keseluruhan rencana ini adalah untuk penyelamatan. Nah, setelah seluruhnya polis itu kami pindahkan, Pak, tinggal kami kemudian nanti menghadapi tahun depan itu menyelesaikan tentu menata polis-polis yang tidak setuju restru untuk tetap di Jiwasraya, kemudian juga melakukan penyelesaian hal-hal yang terkait dengan Jiwasraya, kan ada DPPK, ada DPLK, juga ada anak usaha Jiwasraya yang kemudian perlu diselesaikan setelah polis dialihkan ke AFG. Nah, AFG Life memang itu diniati oleh pemerintah, Kementerian BUMN, untuk menjadi perusahaan penampung polis Jiwasraya, tetapi kan portofolio ini kan juga besar ya. Jumlahnya cukup besar, hampir 2,6 juta pemegang polis yang akan dialihkan kepada AFG Life. Dengan liabilitas kira-kira sekitar 36 triliun, dan ini jadi AFG Life diawali dengan sebesar ini. Dan memang kemudian pada saat AFG Life ini memang diniati dan merencanakan untuk menjadi besar. Ya tentu masih akan ada di ekosistem Kementerian BUMN, di samping itu juga akan ada mendiversifikasikan bisnisnya ke dalam pengelolaan pensiun dan juga asuransi kesehatan, juga akan dalam lingkup dari apa yang AFG Life dilakukan. Jadi sebuah rencana besar untuk AFG Life. Dan kemudian apakah AFG Life tadi pertanyaan Pak Arief adalah akan menjadi holding enggak? Karena holdingnya adalah AFG. Sedangkan AFG Life adalah salah satu anak usaha AFG, Pak Arief. Nah, AFG itu adalah BPUI, tadinya BPUI kemudian mendeklarasikan menjadi AFG sebagai holding daripada asuransi. Nah, tentu ada 4 perusahaan asuransi yang sudah tergabung, ya asuransi umum, yaitu Jasindo, Askrindo, Jamkrindo, dan Jasa Raja. Jadi saat ini AFG Holding Asuransi memiliki 5 anak usaha. Salah satunya adalah AFG Life. Demikian Pak Arief.